Selamat pagi Pak, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan langkah-langkah dalam menyelesaikan soal ujian statistik, yaitu menganalisis data hasil penelitian yang terdiri dari 30 sampel dan terdiri dari 2 variabel. Variabel yang pertama adalah penggunaan gadget dan variabel yang kedua adalah perkembangan sosial emosional anak. Di sini saya melakukan analisis menggunakan aplikasi SPSS. Yang pertama, saya akan menganalisis apakah ada hubungan atau korelasi antara variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak. Jika ada hubungannya, berapakah besar hubungan tersebut? Yang kedua, saya akan menganalisis apakah ada pengaruh antara variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak. Jika ada pengaruhnya, berapakah besar pengaruh tersebut? Yang ketiga, saya akan membuat persamaan dari hasil analisis regresi atau pengaruh dari kedua variabel. Di sini saya sudah menyiapkan datanya dalam bentuk data mentahnya dalam bentuk tabel statistik, dalam bentuk tabel Excel. Selanjutnya saya akan mengcopy data yang ada pada variabel penggunaan gadget kemudian dipastikan ke tabel SPSS untuk dapat dilakukan analisis. Kemudian yang berikutnya saya juga mengkopikan data yang ada pada variabel perkembangan sosial emosional anak. Kemudian dipastikan ke tabel SPSS. Jadi semua datanya sudah dikopikan dan selanjutnya saya akan menulis nama dari masing-masing variabel. Yang pertama tadi variabel penggunaan gadget. Yang kedua, perkembangan sosial emosional anak atau kita tulis SOSEM. Kemudian kita kembali ke data view. Langkah yang berikutnya, kita melakukan analisis korelasi atau menentukan apakah ada hubungan dari kedua variabel. Tetapi syarat yang pertama untuk dapat melakukan analisis korelasi bahwa datanya harus dalam bentuk data interval atau ratio. Kemudian yang kedua, datanya berdistribusi normal. Jadi data di sini yang dimaksud adalah variabel penggunaan gadget dan perkembangan sosial emosional anak harus berdistribusi normal. Jadi tahap selanjutnya kita melakukan analisis apakah datanya berdistribusi normal atau tidak. Yang pertama kita melakukan analisis, kita masuk ke analyze, kemudian kita mengujinya menggunakan Kolmogorov-Smirnov, kita masuk ke non-parametric test, kemudian kita pilih sampel KS.
Jadi kita masukkan variabel yang ada, itu variabel penggunaan gadget dan perkembangan sosial emosional anak. Kemudian kita menguji apakah datanya berdistribusi normal, kita klik di normal, kemudian klik OK. Jadi hasil analisisnya berbentuk dalam tabel. Kemudian kita melihat nilai signifikan dari kedua variabel. Yang pertama kita melihat variabel penggunaan gadget. Nilai signifikannya adalah 0,340. Jadi kita tulis nilai distribusinya adalah 0, nilai signifikannya adalah 0,340. Nilai ini merupakan berada di atas nilai 0,05. Jadi dapat disimpulkan distribusi data penggunaan gadget atau variabel penggunaan gadget adalah berdistribusi normal. Kemudian perkembangan sosial emosional anak, kita melihatnya pada tabel, nilainya adalah 0,678. Nilai signifikannya 0,678. Dan nilai ini merupakan berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel perkembangan sosial emosional anak berdistribusi normal. Selanjutnya, karena datanya berdistribusi normal, maka selanjutnya kita melakukan analisis korelasi atau menganalisis apakah ada hubungan dari kedua variabel ini. Hipotesis yang pertama untuk menentukan apakah ada atau tidaknya hubungan, yang pertama itu H0 itu berarti tidak terdapat hubungan dan H1 itu terdapat hubungan. Kemudian kriteria keputusannya, H0 itu ditolak jika nilai signifikannya berada di bawah 0,05. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima. Jika H1-nya diterima, maka dari kedua variabel tersebut memiliki hubungan atau terdapat hubungan. Sebaliknya, jika H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak, maka kedua variabel tersebut tidak memiliki hubungan atau tidak terdapat hubungan. Jadi selanjutnya kita melakukan analisis di SPSS, kita masuk ke analyze, kemudian kita pilih correlate atau korelasi, kemudian kita pilih bivariate. Masukkan kedua variabel tersebut. Kita menganalisisnya menggunakan person. Kita klik OK. Jadi ini hasilnya dalam bentuk tabel korelasi. Jadi di sini kita melihat nilai signifikannya untuk perkembangan sosial emosional anak adalah 0,001, kemudian untuk penggunaan gadgetnya juga 0,001. Jadi dapat disimpulkan bahwa 0,01 ini 0,001 berada di bawah 0,005, berarti H0-nya itu ditolak karena berada di bawah 0,05. Jika H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Jika H1-nya diterima, maka kedua variabel ini terdapat hubungan. Jadi dapat disimpulkan bahwa
variabel penggunaan gadget terdapat hubungan dengan variabel perkembangan sosial emosional anak. Karena di sini tadi H0-nya ditolak, maka H1-nya diterima. Kemudian selanjutnya karena kedua variabel ini memiliki hubungan, selanjutnya kita menganalisis berapakah besar hubungan dari kedua variabel ini. Kita kembali ke data output. Kita melihat di person correlation. Jadi besar hubungannya adalah min 0,570. Ini RxY merupakan simbol hubungan antara variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak. Karena nilainya bernilai min, maka hubungannya juga dikatakan negatif. Jika negatif berarti hubungan kedua variabel ini adalah berbanding terbalik. Artinya bahwa jika penggunaan gadget semakin meningkat atau semakin tinggi, maka perkembangan sosial emosional anak akan semakin menurun. Karena hubungannya adalah hubungan negatif, maka keduanya berbanding terbalik. Jika satunya naik, maka satunya turun. Jadi di sini penggunaan gadgetnya semakin meningkat, maka perkembangan sosial emosional anak akan semakin menurun. Jadi untuk rumusan masalah yang pertama tadi yaitu menentukan apakah ada hubungan atau korelasi dari kedua variabel sudah ditemukan, kemudian besar hubungannya juga sudah ditemukan, dan dapat disimpulkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan, tetapi hubungannya berkategori berbanding terbalik karena hubungannya bersifat negatif, yaitu jika penggunaan gadget semakin meningkat, maka perkembangan sosial emosional anak semakin menurun. Yang berikutnya kita melakukan analisis regresi atau apakah ada pengaruh dari kedua variabel tersebut, yaitu variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak. Jadi dalam menganalisis pengaruh atau regresi, ada juga beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama sama seperti dalam menganalisis korelasi atau hubungan, bahwa datanya harus berbentuk data ratio atau interval. Kemudian yang kedua, datanya berdistribusi normal. Yang ketiga, yaitu datanya harus berbentuk linear, variabelnya bersifat linear. Jadi yang untuk tahap kita menguji apakah datanya interval atau ratio sudah dipenuhi, kemudian datanya berdistribusi normal juga sudah dipenuhi. Selanjutnya kita melakukan analisis apakah variabelnya bersifat linear. Jadi kita masuk ke SPSS, dan masuk ke analyze, kita pilih compare means, kemudian kita pilih means, kita masukkan ke data dependent, ini artinya data dari variabel terikat. Jadi di sini variabel terikatnya adalah perkembangan sosial emosional anak, dan kita masukkan. Untuk data independennya adalah penggunaan gadget, kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih option.
Kemudian kita pilih test for linearity. Kita klik OK. Jadi ini datanya. Kemudian kita melihat untuk menentukan linear atau tidaknya, kita melihat di tabel. Selanjutnya kita melakukan analisis apakah datanya bersifat linear. Kita melihat di tabel. Di tabel model summary, yaitu di kolom R² yang bernilai 0,325. Jadi kita tulis di sini besar nilainya pengujian linear. Kriteria keputusannya tadi bahwa dikatakan linear jika nilainya berada di atas 0,05. Jadi di sini kita tuliskan dengan simbol RXY kuadrat RXY kuadrat itu merupakan simbol RX kuadrat merupakan simbol apakah ada pengaruhnya. Jadi di sini untuk nilai linearnya berada di atas 0,05, yaitu sebesar 0,325. Kemudian untuk selanjutnya, karena datanya bersifat linear, kita melakukan analisis regresi. Berapakah besar hubungannya? Jadi di sini besar hubungannya adalah 0,325.
0,325 0,325. Kemudian kita membawanya ke dalam bentuk persentase atau koefisien determinan itu memiliki rumus yaitu RXY XY RXY RXY kuadrat dikali dengan 100%. Kemudian nilainya adalah 0,325 dikali dengan 100%, hasilnya 32,5%. 32,5%. Jadi dapat disimpulkan nilai merupakan nilai signifikan atau bermakna. Kemudian selanjutnya di sini jadi besar pengaruhnya adalah 32,5% dan dapat dikategorikan signifikan atau sangat atau bermakna. Kemudian tahap yang berikutnya saya akan melakukan persamaan regresi. Dari hasil analisis regresi, saya akan melakukan atau membuat persamaan regresi. Jadi rumusnya adalah Y sama dengan A tambah BX. Jadi untuk menentukan nilai A dan B-nya, kita melihat pada tabel koefisien, yaitu nilai konstanta untuk nilai A dan juga untuk nilai B. Jadi nilai konstanta untuk menggantikan nilai A-nya adalah 8,332 ditambah dengan, karena nilai untuk B-nya adalah min, maka dalam kurung min 0,485 X. Selanjutnya Y sama dengan 8,332. Kemudian kita mengoperasikan antara tanda tambah dengan negatif, jadi positif dikali dengan negatif hasilnya negatif. Kemudian kita tulis tetap angkanya 0,485 X. Jadi di sini nilai persamaannya adalah Y sama dengan 8,332 dikurangi dengan 0,485 X. Jadi untuk rumusan masalah yang kedua, yaitu yang pertama tadi, apakah ada pengaruh antara variabel penggunaan gadget dengan perkembangan sosial emosional anak? Sudah ditemukan bahwa keduanya memiliki pengaruh. Selanjutnya besar pengaruhnya tersebut adalah 0,325 atau dipresentasikan bahwa besar pengaruhnya adalah 32,5%. Kemudian untuk
Yang ketiga tadi dari hasil analisis regresinya, saya sudah membuat persamaannya, yaitu Y sama dengan 8,332 dikurangi dengan 0,485X. Demikian saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.